Malam itu, di bawah temaram lampu Haneda Airport, sejarah baru sedang ditulis. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menginjakan kaki di Tokyo, Jepang. Namun, jangan salah sangka, ini bukan sekedar kunjungan diplomatik biasa atau sekedar seremonial jabatan. Di balik senyum dan jabat tangan itu, Prabowo membawa sebuah misi raksasa yang akan menentukan nasib kedaulatan kita untuk puluhan tahun ke depan. Dunia saat ini sedang membara. Laut China Selatan sedang bergejolak dan persaingan kekuatan besar di kawasan Indo-Pasifik mencapai titik didihnya. Di tengah badai tersebut, Indonesia harus memilih menjadi penonton atau menjadi pemain utama. Kedatangan Prabowo yang disambut langsung oleh jajaran elit Kementerian Luar Negeri Jepang menjadi sinyal keras bagi dunia. Indonesia punya bobot strategis yang tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Ini adalah tentang pertahanan, ini adalah tentang investasi energi, dan yang paling krusial, ini adalah tentang posisi Indonesia sebagai jangkar stabilitas global. Langkah pertama dimulai di jantung kekaisaran. Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan state call kepada Kaisar Naruhito. Dalam tradisi Jepang, pertemuan ini adalah bentuk penghormatan tertinggi. Ini bukan sekedar simbolik, kawan-kawan. Ini adalah upaya mempererat hubungan saudara tua secara historis yang kini bertransformasi menjadi kemitraan strategis modern. Indonesia butuh Jepang, dan Jepang, lebih dari sebelumnya, sangat membutuhkan Indonesia sebagai mitra ekonomi paling stabil di Asia Tenggara. Namun, manuver sesungguhnya terjadi di Istana Akasaka. Di sana, Prabowo duduk satu meja dengan Perdana Menteri Jepang, Sanai Takaichi. Apa yang mereka bahas? Fokusnya adalah 4 pilar utama: investasi, energi, kelautan, dan transformasi digital. Jepang adalah investor kunci. Prabowo datang untuk memastikan bahwa dana-dana besar dari Tokyo mengalir deras ke proyek strategis nasional, termasuk hilirisasi industri yang selama ini kita banggakan. Di sektor energi, pembahasannya sangat krusial. Indonesia sedang menuju transisi energi hijau, dan teknologi nuklir modular serta hidrogen dari Jepang menjadi incaran utama. Di sektor kelautan, Jepang berkomitmen membantu memperkuat armada patroli kita untuk menjaga kedaulatan di Natuna. Ini bukan lagi soal dagang biasa, ini adalah pembangunan benteng pertahanan ekonomi dan fisik secara bersamaan. Tapi tunggu dulu, kejutan sesungguhnya bukan di Tokyo. Setelah misi di Jepang tuntas, pesawat kepresidenan akan langsung melesat menuju Seoul, Korea Selatan. Disinilah agenda yang bikin banyak pengamat militer internasional panas dingin. Kita bicara tentang KF-21 Boramae, sang elang langit yang akan menjadi tulang punggung pertahanan udara Indonesia. Ingat angka ini, 16 unit. Itulah jumlah awal jet tempur generasi 4.5 yang rencananya akan segera diakuisisi Indonesia untuk tahap pertama produksi massal. Nilainya gila. Per unitnya diperkirakan menyentuh angka 80 hingga 100 juta dolar AS. Jika kita total, investasinya mencapai angka miliaran dolar atau puluhan triliun rupiah. Banyak yang bertanya, kenapa mahal sekali? Jawabannya sederhana, karena kita tidak sekedar membeli barang jadi. Dalam proyek kolaborasi dengan Korea Aerospace Industries ini, posisi Indonesia sangat terhormat. Kita adalah mitra pengembang. Artinya, insinyur-insinyur terbaik kita ikut berkeringat meranjang teknologi di dalamnya. Dan yang paling mengejutkan, beredar kabar kuat di kalangan internal industri pertahanan kita bahwa unit produksi massal pertama KF-21 justru akan dikirimkan ke Indonesia lebih dulu daripada unit untuk militer Korea sendiri. Mengapa? Karena Indonesia adalah kunci pasar ekspor global bagi proyek ini. Ini adalah pengakuan dunia terhadap kekuatan dirgantara kita. Mari kita bicara jujur. Armada tempur kita, khususnya F-4 dan F-5, sudah terlalu lama mengabdi. Mereka adalah pahlawan masa lalu yang kini sudah saatnya beristirahat di museum. Sejak awal tahun 2000-an, mimpi besar untuk memiliki jet tempur hasil keringat sendiri sudah dicanangkan. Namun, jalan itu terjal dan penuh hambatan politik maupun finansial.
proyek KF21 sempat mengalami pasang surut. Ada masa-masa di mana publik skeptis, ada masa di mana pembayaran sempat tertunda. Namun sejak kontrak utama diperbaharui 2015 dan komitmen Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan saat itu dipertegas, proyek ini melesat seperti anak panah yang lepas dari busurnya. KF21 bukan hanya jet tempur, ia adalah simbol kemandirian teknologi. Kini, KF21 sudah berhasil menjalani ratusan uji terbang tanpa kendala berarti. Fase produksi massal sudah di depan mata. Targetnya sangat jelas. Paruh kedua 2026, jet ini akan mulai menghiasi langit Nusantara. Dengan radar AESA yang canggih dan kemampuan low observable, KF21 akan membuat siapapun yang berani melanggar batas wilayah kita harus berpikir 1000 kali. Ini adalah transfer teknologi tingkat tinggi yang akan melambungkan PT Dirgantara Indonesia kembali ke masa jayanya. Mari kita bedah lebih dalam. Kenapa KF21 Boramae disebut sebagai game changer di Asia Tenggara? Banyak yang bertanya, kenapa kita tidak beli F-35 saja? Jawabannya adalah kedaulatan data. KF21 dirancang dengan arsitektur terbuka. Artinya, Indonesia punya akses untuk mengintegrasikan persenjataan buatan dalam negeri atau dari mitra lain tanpa harus menunggu izin ketat dari negara produsen tunggal. Pesawat ini dilengkapi dengan radar AESA, Active Electronically Scanned Array, yang mampu melacak puluhan target sekaligus secara senyap sebelum musuh menyadari keberadaan kita. Ini bukan sekedar pesawat, ini adalah komputer terbang. Bagi Indonesia, akuisisi 16 unit pertama ini adalah entry point. Di tengah ketegangan Laut Cina Selatan, memiliki jet tempur yang bisa kita rawat dan kembangkan sendiri adalah harga mati. Kita tidak ingin lagi mengalami tragedi embargo suku cadang seperti di masa lalu. Dengan KF21, jantung pertahanan udara kita ada di tangan anak bangsa sendiri. Inilah yang membuat negara-negara tetangga mulai menghitung ulang kekuatan udara Indonesia. Di Seoul, Prabowo tidak hanya bicara soal pesawat tempur. Beliau akan bertemu dengan Presiden Lee Jae-myung untuk sebuah kesepakatan yang jauh lebih luas. Agenda ini menyentuh fondasi masa depan Indonesia, kecerdasan buatan atau AI, energi nuklir simil, hingga industri kreatif. Bayangkan sistem pertahanan kita yang nantinya dikendalikan oleh algoritma AI canggih untuk mendeteksi ancaman secara otomatis. Bayangkan kota-kota kita didukung oleh energi nuklir yang bersih dan murah. Inilah yang sedang dikejar oleh Prabowo. Selain itu, kedua pemimpin juga akan membahas stabilitas kawasan. Dari krisis di Timur Tengah hingga ketegangan di semenanjung Korea, suara Indonesia kini didengar. Indonesia bukan lagi sekedar mengikuti arus global, tapi Indonesia kini ikut menentukan kemana arus itu mengalir. Namun, diplomasi Prabowo kali ini memiliki dimensi yang jauh lebih lebar dari sekedar transaksi alusista. Ada pesan tersirat, poros stabilitas Asia. Jepang dan Korea Selatan adalah raksasa teknologi dunia. Dengan merangkul keduanya sekaligus, Prabowo sedang membangun ekosistem industri masa depan di Indonesia. Kita bicara tentang pembangunan infrastruktur Smart City di IKN yang didukung teknologi Korea dan sistem keamanan maritim di Selat Malaka yang diperkuat satelit radar Jepang. Ini adalah strategi jaring laba-laba, menempatkan Indonesia di tengah-tengah aliran teknologi dan investasi global. Selain itu, pembahasan mengenai energi nuklir SMR dengan Korea Selatan adalah langkah yang sangat berani. Indonesia butuh energi masif untuk hilirisasi nikel dan bauksit kita. Jika kesepakatan ini goal, Indonesia akan menjadi negara pertama di ASEAN yang memiliki peta jalan energi nuklir sipil yang konkret. Ini adalah lompatan kuantum yang akan membuat industri kita tak tertandingi di kawasan ini. Kunjungan maraton Prabowo ke Jepang dan Korea Selatan ini adalah bukti bahwa Indonesia sedang agresif memperkuat posisi tawarnya. Ketika negara kita kuat secara militer, kedaulatan sumber daya alam kita seperti nikel, gas, dan ikan tidak akan bisa dirampas begitu saja oleh bangsa lain. Ketika teknologi ditransfer ke dalam negeri, lapangan kerja di sektor high-tech akan terbuka lebar untuk adik-adik dan anak-anak kita.
Kita tidak ingin selamanya menjadi bangsa yang hanya bisa membeli ponsel atau mobil buatan luar negeri. Kita ingin menjadi bangsa yang merancang, membangun, dan mengekspor teknologi tersebut. Di tengah ketidakpastian global, langkah berani ini adalah penentu arah masa depan. Indonesia sedang bersiap untuk melesat. Dari Haneda hingga Seoul, pesan itu sudah jelas. Macan Asia telah bangun dari tidurnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah akuisisi 16 unit KF-21 ini sudah cukup untuk menjaga langit Indonesia atau kita butuh lebih banyak lagi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan terus pantau sorotan geopolitik untuk analisis tajam lainnya. Tetaplah waspada dan tetaplah bangga sebagai bangsa Indonesia. Salam kedaulatan.